selanjutnya pelajaran IPA dengan Ibu Irin. Monggo Bu Irin. Bentar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak semuanya semakin sehat, semakin semangat untuk belajar. Yang kemarin nilainya sudah bagus untuk dipertahankan. Sedangkan nilainya yang masih belum memuaskan untuk kalian pelajari materi yang baru, kemudian belajar lebih giat, sehingga nanti di semester 2 ini kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan semester 1 kemarin. Mas Thierry Junior Hendry dari 7B. Kok enggak pakai seragam ya, Cah? Bagus. Kenapa ya? Halo, Mas Thierry Junior. Mana seragammu? Kok enggak dipakai? Oh, ternyata bareng sama siapa ini ya? Oh. Yang namanya Thierry yang mana? Yang tadi tiduran? Oh, enggak pakai seragam. Hah? Sudah pakai seragam belum ya? Belum. Malah kepalanya tok yang diperlihatkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hartini, untuk jam yang kedua kita akan belajar mengenai IPA, khususnya adalah biologi, yang sudah mendapatkan buku paket untuk semester 2, ya, betul Mbak Berlita itu sudah punya, Mbak Sofi juga sudah punya ya. Silahkan kalian buka di bab 1. Materinya mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Iya, sudah dibuka anak-anak? Mas Fatian, Mbak Sahfa, Tri. Sudah ya? Ya, silahkan untuk kalian buka. Kita lihat untuk materinya mengenai sistem organisasi kehidupan. Oh, itu kita. Ini kita tetap. Ya, kita lihat untuk materi dari sistem organisasi kehidupan. Kalau kalian membuka buku kalian dari mulai halaman pertama, kalian lihat di situ, kemudian perhatikan untuk yang halaman 4. Ya. Di situ judulnya adalah sistem organisasi kehidupan. Kalau kalian lihat di buku kalian, di sini organisasi. Kalau organisasi kan kalau kita lihat itu biasanya terbentuk oleh bagian-bagian yang lain. Kan gitu ya anak-anak ya.
Nah, kalau kita mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan, maka nanti kita akan melihat sebenarnya untuk kehidupan itu terbentuk dari apa saja. Mulai dari bagian yang paling kecil sampai terbentuklah organisme atau makhluk hidup. Nah, kalau kalian sudah membuka buku kalian, kalian akan melihat bahwa makhluk hidup atau organisme itu terbentuk oleh bagian yang paling kecil. Bagian yang paling kecil dari makhluk hidup namanya apa anak-anak? Mbak Safa, Mbak Safatri. Ya, Mbak Safa. Dari itu dinyalakan itu, dinyalakan dulu. Bu Wirim tadi menanyakan untuk bagian yang paling kecil dari makhluk hidup namanya apa ya? Mas Izi. Mas Izi. Bagian terkecil apa namanya, Cak Bagus? Baru membuka. Mbak Endang dari 7E. Namanya apa ya? Coba kalian buka buku kalian halaman 4. Silahkan kalian buka bukunya halaman 4. Ini Rano suaranya, Rano suaranya. Anu itu Mbak menyapa ini Siti Rohyati. Siti Rohyati Kartika dari 7F. Namanya apa saya? Oh iya, pinter. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi bagian yang terkecil dari makhluk hidup atau organisme itu adalah sel. Betul sekali apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Siti Rohyati. Langsung klik. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Kemudian beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama nanti akan membentuk jaringan. Oke. Beberapa jaringan nanti saling bekerja sama akan membentuk organ. Selanjutnya beberapa organ nanti akan membentuk, bekerja bersama-sama akan membentuk sistem organ. Seluruh sistem organ yang terdapat di dalam suatu organisme nanti akan membentuk makhluk hidup atau organisme. Jadi kalau kalian melihat di layar kalian, maka bagian yang terkecil itu adalah sel dari organisasi kehidupan, sedangkan bagian yang paling besar dari organisasi kehidupan adalah makhluk hidup atau organisme. Itu ya anak-anak ya, Mbak Ani, ini. Mbak Ani, iya. Coba Mbak Ani ya dinyalakan itu.
beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk apa, Mbak Ani Rizkika dari 7A? Akan membentuk apa, Mbak Ani? Mbak Ani, halo. Halo Mbak Ani. Marta. Marta dari 7F. Beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk apa? Mbak Marta Ulina dari 7F. Enggak mana suara. Diklik itu aks. Belum pakai belum. Kita lanjutkan saja ya. Nah ini kamu perhatikan di layar kalian ya. Ini nanti di buku kalian juga sudah ada bahwa sel itu merupakan bagian yang terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah ini pengertian dari jaringan. Ini juga sudah ada di dalam buku kalian. Nanti akan kita lihat bersama-sama jaringan yang terdapat pada makhluk hidup, pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu contohnya apa saja. Ini pengertian dari organ, ya, kumpulan dari beberapa jaringan yang bersama-sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Sedangkan untuk sistem organ, itu beberapa organ yang bekerja sama untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh makhluk hidup. Coba kamu perhatikan di sini ada gambar untuk sel hewan yang sebelah kiri ya. Ini sudah ada tulisannya dan yang sebelah kanan yang berwarna hijau adalah sel tumbuh-tumbuhan. Nah, walaupun sel itu bagian yang terkecil dari makhluk hidup, tapi di sini masih ada beberapa organel sel yang masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Coba kamu perhatikan ya. Ada bagian yang sama, tapi ada juga bagian yang berbeda. Di dalam sel hewan, kalau kamu perhatikan, di situ ada inti sel atau nukleus ya anak-anak ya. Ini ada nukleus. Pada sel tumbuhan pun juga ada nukleus. Ya. Nukleus itu nama lainnya adalah inti sel. Pada sel tumbuh-tumbuhan itu ada mitokondria ini, perhatikan. Di dalam sel hewan pun juga ternyata ada mitokondria. Tapi ada bagian yang dimiliki oleh sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Coba dari layar kalian, dari gambar itu. Silahkan kalian amati apa organel sel yang dimiliki oleh sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan. Ya, coba kamu perhatikan. Terus Mas Muhammad Zulfa. Mas Muhammad Zulfa, bisa dengar suaranya Bu Irin? Bisa? Iya, bisa. Apa Mas? Yang dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan. Coba di ini belum ada suaranya ya, Mas Muhammad Zulfan dari 7A. Oh iya, apa? Sel. Sel.
Kok yang keras coba? Sel yang dimiliki oleh sel hewan. Jadi sel hewan punya, tapi sel tumbuh-tumbuhan tidak punya. Coba ditulis terus diperlihatkan Bu Irin. Ditulis, ada kertas enggak? Terus diperlihatkan ke Bu Irin coba. Mana tulisannya? Mana? Atau yang lain coba. Ya semuanya ini ada Muhammad Julfan, ada Iqbal, ada Naura, ada Mbak Ani, ya. Ada Mbak Alenta. Apa? Mana tulisannya? Mana tulisannya? Iya. Coba Bu Irin tak lihat tulisan dari Mbak Aisyah. Mana? Ke atas sedikit, Mbak. Ke atas sedikit. Oh, lisosom ya, pinter, betul sekali ya. Nah, jadi dimiliki oleh sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sekarang kalau dibalik, coba perhatikan lagi gambarnya, yang dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Tuliskan aja, tuliskan yang besar ya. Dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Ayo, cepat. Yang sudah di tulisan Mbak Aurel itu di tangan enggak kelihatan, Duk Cahayu. Di tangan tulisannya enggak kelihatan. Mbak Maria Angelia, kelihatannya juga sudah menulis. Ya, Mbak Aisyah, tulisannya terbalik, Mbak. Tulisannya tidak, oh iya, tulisannya adalah kloroplas ya. Jadi yang dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan ya. Itu perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sekarang kamu perhatikan untuk bagian-bagian yang lain. Di sini ada membran sel. Ya. Membran itu sering disebut dengan selaput sel. Ya. Kemudian ini bagian yang terluar dari sel hewan. Tetapi kalau pada sel tumbuh-tumbuhan, membran sel ini memiliki bagian yang lebih luar lagi, namanya adalah dinding sel. Karena letaknya paling luar, maka untuk membran sel berfungsi untuk melindungi sel. Dari apa? Dari kalau misalnya ada bibit penyakit, ya, ada benturan. Nah, itu fungsi dari membran sel adalah sebagai pelindung, melindungi bagian-bagian sel yang lain. Ada juga bagian yang namanya sitoplasma. Ya. Nah, di dalam sitoplasma itu bagian yang cair. Jadi, membran sel bagian yang terluar, sitoplasma adalah bagian yang cair, kemudian inti sel atau tadi dikatakan dengan nukleus, itu merupakan bagian yang tengah, biasanya terletak di bagian tengah. Di dalam sitoplasma, ya, kalau tadi kamu perhatikan untuk gambarnya, itu ada beberapa bagian yang lain yang ada di dalamnya. Ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, kloroplas, dan sebagainya. Nah, di sini untuk inti sel, ya, kita mengenal ada sel yang mempunyai membran inti. Kalau sel itu punya membran inti, maka selnya kita sebut dengan nama sel yang eukariotik.
kalau kalian di buku sih ada ya. Cuma untuk lebih mempermudah kalian belajar, kalian bisa sambil mencatat anak-anak. Oke. Kemudian untuk yang sel yang membran intinya tidak ada, bahan-bahan inti ada anak-anak, cuma tidak memiliki membran inti, maka selnya dikatakan sel yang prokariotik. Mas Ahmad Andika, tahu bedanya sel prokariotik dan eukariotik? Mas, jadi hilang ya? Muhammad Andika hilang. Mbak Maria Angeli, tahu perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Cahayu? Tahu enggak? Tahu bedanya antara prokariotik dengan eukariotik? Mbak Gaisani. Yang prokariotik apa tadi? Ini bedanya antara pro sama eukariotik. Kalau prokariotik tadi intinya gimana? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Ternyata nggak tahu ya. Kamu tulis nggih. Yang prokariotik yang membran intinya tidak ada ya. Sedangkan yang eukariotik itu yang memiliki membran inti. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk jaringan. Di sini ada beberapa contoh untuk jaringan yang terdapat pada hewan. Berarti kalau jaringan yang terdapat pada hewan, ini berarti manusia juga punya jaringan itu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Epi itu artinya atas atau paling luar. Ya. Jadi kalau ada jaringan epitel, berarti jaringan ini terletak paling luar. Atau di sini dikatakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh suatu organ. Ya. Gambarnya di sini ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk silindris. Ya. Yang kedua jaringan penyokong, namanya aja penyokong. Berarti jaringan ini menguatkan, memberi sokongan pada jaringan-jaringan yang lain agar dapat berfungsi dengan baik. Ya. Nah di sini contohnya adalah jaringan tulang rawan, jaringan ikat, ya, termasuk jaringan tulang keras juga ya, jaringan darah, dan jaringan getah bening. Anak-anak punya tulang enggak? Punya enggak? Punya tulang ya? Punya darah enggak? Punya. Ya. Kemudian yang jaringan ikat, jaringan berikutnya adalah jaringan ikat. Namanya saja jaringan ikat. Berarti fungsinya untuk mengikat ya, atau menghubungkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, di sini contoh untuk jaringan ikat itu ada ligamen. Kalau ligamen itu penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ya. Ada juga tendon. Nah, kalau tendon itu menghubungkan antara tulang dengan otot. Bedanya itu ya anak-anak ya. Kalau ligamen itu menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Atau istilahnya adalah persendian. Sedangkan untuk tendon itu menghubungkan antara tulang dengan otot. Ya. Bedanya itu anak-anak. Yang berikutnya adalah jaringan otot. Nah,
otot yang kita miliki ini ternyata ada bermacam-macam anak-anak. Ada 3 macam. Ya, kalau kalian perhatikan, ini kalau dilihat di bawah mikroskop, ternyata dilihat dari bentuknya ada 3 macam. Yang pertama adalah otot jantung. Ya. Ini khusus untuk membentuk jantung. Otot-otot yang membentuk jantung kita. Punya jantung anak-anak semuanya? Atau ada yang tidak punya jantung? Ada yang tahu fungsi jantung? Ya, fungsi jantung untuk apa ya? Mbak Almira dari 7D, fungsi jantung untuk apa Sahayu? Untuk apa Sahayu? Mbak Almira, fungsi jantung kita? Punya jantung kan? Hilang. Nggak apa-apa ditanya aja nih waktu. Untuk apa Mbak Almira? Tadi Mbak Almira ya yang Bu Irin tanya ya. Fungsi jantung untuk apa Mbak Almira? Halo Mbak Almira, mana Mbak Almira ya? Kok jadi hilang ya? Mbak, iya ada suaranya itu sudah? Oh enggak tahu jawabannya, enggak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tunjuk jari coba yang tahu. Yang tahu tunjuk jari fungsi jantung kita. Ini Mbak Aurel. Mbak Aurel tahu ya? Iya. Nah, untuk apa Mbak Aurel jantung kita? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pinter, iya Mbak Aurel ya. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah kita itu bisa beredar ke seluruh tubuh karena punya jantung ya, ada yang memompa. Nah ini ototnya, otot yang membentuk jantung namanya adalah otot jantung. Ini otot khusus ini. Kalau dilihat dari bentuknya ya seperti ini, kerjanya secara tidak sadar ya. Jadi tanpa diperintah oleh otak kita, otot jantung akan selalu bekerja. Kemudian yang kedua adalah otot rangka. Kenapa kok disebut dengan otot rangka? Ya. Nama ini biasanya membawa arti. Ya. Disebut dengan otot rangka karena otot ini melekat pada rangka atau tulang. Setiap otot yang melekat pada rangka namanya adalah otot rangka. Yang ketiga ini adalah otot polos. Ya. Atau ada juga yang menyebutnya dengan nama otot alat-alat dalam. Karena memang otot ini membentuk organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, kecuali jantung ya, karena untuk jantung itu berbeda. Jadi kalau kita punya hati, maka hati itu terbentuk oleh otot polos. Kita punya lambung ya, ini lambungnya, ini juga terbentuk oleh otot polos. Kita punya paru-paru, itu juga terbentuk oleh otot polos. Nah, jaringan yang berikutnya adalah jaringan saraf. Coba kamu perhatikan bentuknya anak-anak. Bentuknya seperti ini. Ya. Fungsinya untuk apa ya anak-anak ya? Fungsinya untuk menerima rangsang dari luar tubuh kita ya. Nah, ini jaringan pada tumbuh-tumbuhan. Kalau tadi kita sudah mempelajari jaringan yang membentuk manusia dan hewan, kita sekarang akan mempelajari tentang jaringan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Ini ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu jaringan yang selalu membelah diri. Ya. Makanya kalau suatu tumbuhan itu jaringannya terbentuk oleh jaringan meristem, maka akan membesar.
cepat membesar atau cepat tumbuh. Yang kedua, jaringan epidermis. Kalau tadi ada epitel pada hewan, maka di sini ada epidermis pada tumbuhan. Epi tadi artinya atas ya, atau paling luar. Berarti ini jaringan yang terdapat pada bagian luar dari suatu tumbuhan. Ada juga jaringan parenkim ya. Kalau jaringan parenkim nanti kalau kalian perhatikan pada tumbuh-tumbuhan, misalnya pada daun itu ada parenkim palisade yang berfungsi untuk fotosintesis, kemudian ada parenkim bunga karang atau spon ya, yang sel-selnya sangat renggang sehingga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan oksigen di dalam tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang berikutnya jaringan pengangkut anak-anak. Kalau di dalam tubuh kita ada darah yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, maka pada tumbuh-tumbuhan ada jaringan pengangkut. Nanti kalian lihat di buku kalian ada silem dan ada floem. Yang terakhir adalah jaringan penguat atau penyokong. Kalau pada hewan tadi kita kenal ada jaringan penyokong. Selanjutnya kita lihat untuk organ. Tadi di awal sudah ada penjelasan mengenai organ. Ini terbentuk oleh beberapa jaringan yang bersama-sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Tahu anak-anak gambar apa ini? Ada tulisannya ya. Ini organ yang terdapat pada hewan dan manusia. Ada jantung yang tadi dikatakan oleh teman kalian untuk memompa darah ya. Kemudian ada hati dan sebagainya. Masih banyak yang belum tertuliskan untuk organ yang terdapat pada hewan dan manusia. Nanti kalian bisa melihat pada buku kalian halaman 17. Nah, organ pada tumbuh-tumbuhan ini yang utama anak-anak ada akar. Kalian tahu fungsi akar pada tumbuh-tumbuhan? Tahu ya? Ada daun, kemudian ada batang. Ini yang utama, akar, batang, dan daun. Kemudian ada juga bunga. Ya. Bunga fungsinya untuk apa ya anak-anak ya? Bunga biasanya untuk apa? Untuk alat reproduksi. Ya. Ini organ yang utama pada tumbuh-tumbuhan. Oke. Organ yang lain ada enggak? Ada, misalnya ada buah. Ya. Ada di dalam buah ada biji, itu juga termasuk organ yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nah, sistem organ itu terbentuk oleh beberapa organ yang bersama-sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Di dalam tubuh manusia ada beberapa sistem organ. Yang pertama, kamu nanti bisa membuka buku kalian di halaman 20. Ada sistem rangka ini atau dikatakan juga sistem gerak. Ya. Kemudian ada sistem peredaran darah. Ini ada jantung, kemudian ada pembuluh-pembuluh darahnya. Kemudian ada sistem otot. Biasanya sistem rangka dan sistem otot ini disebut dengan sistem gerak. Yang satu adalah ini, kalau rangka itu alat gerak pasif, tapi kalau otot itu adalah alat gerak aktif. Ya. Yang berikutnya ada sistem saraf. Ya. Sistem saraf terbentuk oleh otak sebagai pusat susunan saraf,
kemudian ada sumsum tulang belakang, kemudian ada sel-sel saraf atau neuron. Oh, oke. Oke. Iya. Ada Malik. Iya. Nah, itu untuk beberapa sistem organ yang terdapat pada manusia. Nanti semua sistem organ yang tadi sudah kalian sebutkan, kalian lihat pada gambar, itu akan bersama-sama untuk membentuk organisme. Karena tadi gambarnya manusia, maka yang terbentuk adalah manusia. Ini ya. Oh, gambarnya ternyata tidak mau kelihatan anak-anak, ya. Tidak apa-apa. Nah, kita ulang kembali bagian yang terkecil dari makhluk hidup. Mas Anggun. Bagian yang terkecil dari PPT-nya makhluk hidup tadi apa ya anak-anak ya? Ini loh, PPT-nya ada di petang. Bagian terkecilnya tadi namanya sel ya. Terus beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama tadi akan membentuk jaringan. Beberapa jaringan yang bekerja secara bersama-sama untuk melakukan fungsi tertentu nanti akan membentuk organ. Nah, beberapa organ akan membentuk sistem organ. Keseluruhan dari sistem organ akan membentuk makhluk hidup atau organisme. Nah, itu anak-anak untuk sistem organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar atau sampai dengan organisme. Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham untuk sistem organisasi kehidupan bisa terdengar. Apa? Anak-anak dengar? Enggak jelas itu. Oh, berarti meneng wae. Kenapa nih? Saya bicara anak-anak dengar enggak? Oh, iya dengar Bu. Tak kira itu suaranya Bu Rate. Sama sih anak-anak dengar. Nah, berarti untuk anak-anak kamu bisa melihat halaman 26 buku paket kalian halaman 26 ya. Sudah? Di situ ada gambar dari sel tumbuh-tumbuhan ya anak-anak ya. Nanti tugas kalian adalah menuliskan bagian-bagian dari sel tumbuh-tumbuhan mulai dari A sampai dengan N anak-anak. Kemudian ada juga nomor 3. Kalian hanya menjawab atau menuliskan di buku kalian nomor 1 dan nomor 3. Kalau nomor 3 itu adalah sistem pencernaan makanan, sistem organ pada manusia, yaitu sistem pencernaan makanan. Kalian menuliskan bagian-bagian yang ditunjuk yang ada abjadnya dari A sampai dengan Q. Ini anak-anak yang mereka lihat seperti ini. Dari A sampai Q ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian mengisi untuk buku halaman 26 dan 27
untuk uji kompetensi, tapi hanya nomor 1 dan nomor 3. Paham ya anak-anak ya? Nomor 1 dan nomor 3. Nanti kalau ada yang tidak kalian ketahui, kalian bisa bertanya pada Bu Irin lewat grup, lewat WA ya. WA IPA kelas 7A misalnya, 7B dan sebagainya. Begitu anak-anak? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung? Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Nanti silahkan dipelajari sendiri dari halaman 1 sampai halaman 27. Kemudian kalau ada yang kalian tidak paham, silahkan untuk kalian tanyakan. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Irin sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, jangan terlalu tidur malam ya. Bu Irin sok lihat itu di status kalian ya. Ternyata ada yang jam 3 masih bangun. Nah, itu nanti akan tingkat imunitas kalian menjadi turun. Kalau tingkat atau daya tahan tubuh kita turun, maka kita akan mudah terkena penyakit. Bu Irin berharap untuk anakku semuanya, anak-anak kelas 7 dari A sampai H, sehat semuanya. Kita selalu berdoa agar wabah ya COVID-19 itu segera berakhir. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang, tiba-tiba hilang loh. Baik anak-anak, untuk hari ini sudah selesai. Setelah itu kalian istirahat ada beberapa menit, 30 menit kalau tidak salah. Setelah itu nanti ada tugas terstruktur dari prakarya dan tugas terstruktur IPA. Kemudian besok kita Zoom kembali untuk mapel olahraga dan bahasa Inggris. Begitu ya. Silahkan, karena di sini sedang error komputernya, Zoom-nya tidak bisa diublek-ublek. Setelah ini silahkan kalian langsung log out, langsung keluar. Jadi hemat kuota ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya paling Nabu Yusi. Kayak borongan. Ini saya cuma keluar dulu. Jangan Bu. Hadiahnya 1 buah rumah. Oh, kalau anak-anak nanti ada reward tersendiri dari sekolah. Saya kurang paham ya. Kayaknya enggak loh Bu, nominal. Nanti mungkin ada sertifikat kayak piagam buat ditempelkan kelas, suatu kebanggaan gitu loh Bu. Yang kedua mungkin
ada kayak jadinya kayak di pramuka itu kan pengalungan apa jajan kalau enggak diberi buku untuk dibagi-bagi di kelasnya, alat tulis, buku ngecek atau buku bacaan. Mungkin seperti itu. Mungkin tapi Bu, soalnya katanya sih sudah disiapkan, tapi saya tidak diberitahu. Ya Allah, ini kok dedak macet ini apa? Ya. Cek halo. Ya, silahkan anak-anak sudah bisa untuk dimatikan ya. Jangan lupa besok untuk mengikuti pembelajaran kembali untuk catatan besok. Terima kasih.